Tahun 1975 teman-teman, Raja Faisal sedang berdiri di istananya menerima delegasi dari negara Kuwait. Kemudian tiba-tiba ada peluru yang nembus ke dagunya. Kemudian ada peluru lain yang nembus ke telinganya sampai meninggal dunia. Siapa yang menembak? Yang menembaknya adalah keponakannya sendiri. Dan yang lebih aneh teman-teman, banyak media barat yang menunjukkan rasa senangnya atas pembunuhan tersebut. Siapa Raja Faisal teman-teman, dan kenapa dibunuh oleh keponakannya sendiri, dan kenapa barat sangat senang dengan pembunuhannya? Syabab, ana sedikit bingung mulainya dari mana. Tetapi untuk memahami karakter orang seperti Raja Faisal, ana ingin mengutip satu kalimat dari David Hertz yang mengatakan, Faisal bukan boneka. Itu masalahnya. Raja Faisal teman-teman lahir tahun 1906 dan dia merupakan anak dari Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Arab Saudi ketiga. Di usia yang sangat muda, baru 16 tahun, dia dikirim sebagai utusan ke Inggris untuk membahas masalah diplomatik dengan Inggris. Dan di usia 26 tahun, dia menjadi Menteri Luar Negeri Arab Saudi selama puluhan tahun. Raja Faisal naik tahta setelah kakaknya Saud digulingkan. Karena kakaknya Saud dianggap oleh keluarga kerajaan sebagai orang yang tidak waras, yang boros, orang yang tidak bisa mengendalikan negara. Maka dia digulingkan dengan lembut. Kemudian Raja Faisal naik tahta. Ketika dari hari pertama Raja Faisal di dalam istana, Raja Faisal menunjukkan sikap tegas, tapi di waktu yang sama menghindari konflik secara langsung. Dari tahun pertama teman-teman, Raja Faisal mulai melakukan reformasi di Arab Saudi. Reformasi yang waktu itu benar-benar dianggap aneh. Karena teman-teman, tahun 60-an di Arab Saudi itu tidak ada satu pun sekolah di Arab Saudi yang menerima siswi perempuan. Tidak boleh. Perempuan waktu itu tidak boleh keluar dari rumah sama sekali. Karena di awal pemerintahan Raja Faisal, Arab Saudi dikuasai oleh kelompok yang agak strict teman-teman, sampai tidak ada televisi di Arab Saudi sama sekali. Televisi waktu itu fatwanya, hukumnya haram. Maka Raja Faisal mulai melakukan reformasi, mulai membentuk lembaga negara, mulai mengendalikan keuangan negara. Sebelumnya uang negara adalah uang raja adalah uang negara. Tidak dipisah. Dan itu benar-benar secara hukum dicampur. Raja Faisal mulai memisahkan antara uang pribadi keluarga kerajaan dan uang negara sendiri. Sebelum Raja Faisal, hampir tidak ada undang-undang teman-teman. Undang-undang yang berlaku ini hanya undang-undang persukuan. Jadi dia mulai menghapus itu dan membentuk negara hukum yang sumber daya alamnya terkontrol dan dikelola oleh lembaga tersendiri. Apalagi teman-teman kalau kita bahas pendidikan, dia mulai bangun sekolah untuk perempuan. Sebelumnya tidak ada sama sekali. Dan dia mulai untuk kirim ribuan pelajar ke Barat dan ke Amerika Serikat untuk kuliah dan membawa ilmu yang bermanfaat ke Arab Saudi lagi. Dia mulai mengendalikan korupsi teman-teman sampai uang negara melimpah. Dia mulai bangun rumah sakit yang sangat modern. Dia mulai bangun layanan kesehatan di tengah gurun pasir supaya suku-suku yang masih tinggal di tengah gurun pasir dapat layanan kesehatan. Dia mulai memperkenalkan televisi di Arab Saudi teman-teman. Beberapa dari jamaah pernah bertanya kepada saya, Syekh, di mana tempat belajar bahasa Arab yang baik? Kami mau memahami Al-Quran, kami mau memahami isi hadis Rasulullah SAW. Selalu ana merekomendasikan Syabab Belajar Akademi. Kenapa? Karena dua. Yang pertama, kelasnya untuk pemula. Yang kedua, tersedia kelas malam setelah selesai kerja, tersedia kelas subuh sebelum berangkat kerja. Tapi teman-teman, jangan senang dulu dengan reformasi ini. Karena apa yang Raja Faisal lakukan memancing banyak musuh dari dalam negeri. Sampai teman-teman terjadi protes yang sangat besar, aksi menolak keputusan Raja Faisal oleh
ulama-ulama dan pengikut-pengikut dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal teman-teman, di dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, protes itu hukumnya haram. Tapi memang itu kenyataannya teman-teman. Seenak mereka. Kalau perlu diharamkan, diharamkan. Kalau perlu dihalalkan karena mereka nggak suka pemimpin yang berkuasa sekarang, maka dihalalkan. Pokoknya teman-teman, terjadi kericuan yang sangat besar antara polisi dan masyarakat sehingga menyebabkan kematian banyak orang. Salah satunya adalah anggota keluarga kerajaan sendiri, namanya Khalid bin Musa'id. Tolong hafal nama ini baik-baik teman-teman. Khalid bin Musa'id. Dia merupakan keponakan raja secara langsung. Raja Faisal bukan hanya punya musuh dari dalam negeri, Raja Faisal punya musuh dari luar negeri juga teman-teman. Karena Raja Faisal menjadikan isu Palestina ini sebagai jantung diplomasinya. Misalnya teman-teman, tahun 1969, Masjid Al-Aqsa terbakar, dibakar oleh Yahudi. Mungkin ada yang tidak tahu peristiwa ini, tapi sangat terkenal waktu itu. Maka Raja Faisal langsung mendirikan organisasi namanya OKI. Masih ada sampai hari ini, tetapi di zaman kita sangat tidak berpengaruh. Di zaman Raja Faisal sangat berpengaruh teman-teman. OKI, Organisasi Konferensi Islam. OKI membangun sebuah gerakan untuk boikot Israel secara total. Boikot Israel secara politik, secara ekonomi, apapun yang berbau dengan Israel diboikot waktu itu teman-teman, dan ini sangat mempengaruhi Israel dan mempengaruhi Amerika. Waktu itu teman-teman, Raja Faisal menyampaikan secara terang-terangan bahwa Islam bukan hanya identitas pribadi, tetapi kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Jadi teman-teman, Raja Faisal itu benar-benar bikin Barat itu pusing. Sampai Raja Faisal melakukan satu hal di tahun 1973 yang bikin Amerika mengatakan orang ini tidak boleh hidup lama lagi. Jadi ceritanya teman-teman, di tahun 1967 Israel menyerangi beberapa negara Arab dan menjajah beberapa area baru yang sebelumnya dia tidak jajah, termasuk Sinai di Mesir teman-teman. Dari tahun 67 sampai tahun 73 Sinai di bawah Yahudi. Sampai Mesir memerangi Israel dan berhasil mengembalikan tanah yang dijajah, yaitu Sinai. Mesir dan Suria menyerangi Israel, dan perang ini di budaya Israel disebut sebagai Perang Yom Kippur. Dan seperti biasa, Amerika memberikan bantuan yang sangat besar, luar biasa kepada Israel. Pesawat, senjata, 24 jam bantuannya nggak stop teman-teman. Maka teman-teman, organisasi OPEC atau OAPEC memutuskan untuk menurunkan produksi minyak 5% setiap bulan. Karena kan Amerika dan negara barat itu butuh minyak selalu. Mereka memutuskan untuk mengurangi produksi sebagai bentuk tekanan terhadap Amerika untuk berhenti bantu Israel. Tapi teman-teman, Amerika malah nantang. Hari berikutnya setelah keputusan tersebut, Amerika kirim bantuan kepada Israel sebesar 2,2 miliar US dollar. Jadi teman-teman, Raja Faisal marah besar dan memutuskan untuk tidak mengirim minyak sama sekali kepada Amerika dan kepada negara-negara yang mendukung Israel. Putus minyak secara total. Apa yang Raja Faisal lakukan ini teman-teman benar-benar melumpuhkan Amerika. Harga satu barel waktu itu kalau dirupiahkan teman-teman 354.000. Setelah keputusan Raja Faisal harganya naik jadi 31,4 juta teman-teman. Coba bayangkan. Ini kalau disesuaikan dan dirupiahkan dengan kurs hari ini. Jadi teman-teman, antrian di SPBU AS meledak. Dan pabrik-pabrik di Belanda dan di negara-negara lain yang mendukung Israel berhenti total. Dan pengangguran mulai muncul dan orang-orang mulai protes di negara mereka. Amerika teman-teman benar-benar dibikin lumpuh. Ternyata teman-teman, kita bisa ada pemimpin yang kuat. Ternyata kita bisa teman-teman. Ternyata kita kuat teman-teman. Masalahnya tidak pernah di fasilitas, tapi masalahnya di loyalitas teman-teman. Jadi teman-teman, dengan apa yang Raja Faisal lakukan ini, Raja Faisal berhasil menjadi simbol persatuan umat Islam.
Dan dia berhasil bikin Amerika menekan Israel untuk menghentikan perang dan keluar dari Sinai. Dan ini terjadi teman-teman. Israel benar keluar dari Sinai. Tetapi setelah perangnya selesai, keputusan juga keluar dari Amerika, orang ini tidak boleh hidup lagi. Teman-teman, kalau mau memahami ilmu agama, memahami Al-Quran, kuncinya adalah belajar bahasa Arab. InsyaAllah di Syabab Belajar Academy tersedia kelas bahasa Arab untuk pemula, untuk orang yang tidak tahu apa-apa tentang bahasa Arab. Ada kelas malam buat yang bekerja, ada kelas subuh sebelum berangkat kerja. Bismillah, daftarkan diri sekarang. Jadi teman-teman, Raja Faisal punya keponakan yang kuliah di luar negeri selama 5 tahun. Namanya Faisal bin Musa'id. Namanya Faisal juga, tapi Faisal bin Musa'id. Di AS, tinggalnya di San Francisco dan Colorado. Gaya hidupnya sangat kebaratan teman-teman. Di sana dia punya pacar. Namanya Christine Surma teman-teman. Christine Surma orang Yahudi. Dan tercatat oleh FBI teman-teman bahwa dia terlibat dalam pesta konsumsi narkoba. Bahkan terlibat dalam beberapa gerakan politik anti-Saudi yang di Amerika Serikat. Sepertinya teman-teman sudah mulai paham ya apa yang Amerika rencanakan. Dia adalah orang yang tepat untuk melakukan tugas yang berat, yaitu membunuh Raja Faisal. Apalagi teman-teman, ada alasan yang kuat. Kakaknya Khalid bin Musa'id, masih ingat gak? Orang yang meninggal dunia saat pengikut dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab protes, namanya Khalid bin Musa'id. Dia ada alasan. Pembunuhan tersebut akan dikemas dalam bentuk balas dendam atas pembunuhan kakaknya Khalid bin Musa'id saat protes. Maka teman-teman, setelah dia diberi tugas, dia pulang ke Arab Saudi dan dia memilih waktu yang tepat ketika pamannya, Raja Faisal, sedang menerima delegasi dari Kuwait dan dia masuk ke Istana Negara bertemu dengan pamannya. Dan anehnya teman-teman, dia tidak ditanya oleh pengawal istana mau kemana. Walaupun dia dari keluarga kerajaan, biasanya harus ada izin atau harus minimal jelasin dia mau kemana. Dia masuk dan anehnya lagi teman-teman, dia tidak dicek. Dia diperbolehkan untuk masuk membawa pistol. Tidak diperiksa sama sekali teman-teman sampai dia sudah satu ruangan dengan Raja Faisal. Kemudian dia membunuh Raja Faisal. Membunuh orang yang soleh. Membunuh orang pemimpin yang mirip dengan Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Membunuh orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah, tidak tunduk kepada siapapun, bukan mengklaim saja. Raja Faisal mati syahid teman-teman, dan pembunuhnya diadili dalam persidangan tertutup, tidak dipublikasi. 3 bulan kemudian karena dianggap urusan keluarga. Raja yang naik setelahnya adalah Raja Khalid teman-teman. Dan dia menolak dan merubah semua kebijakan Raja Faisal. Dan dia teman-teman mulai mendekatkan lagi ulama-ulama dan da'i-da'i dan dakwah-dakwah yang disenangi oleh Amerika Serikat. Pengaliran minyak ke Amerika Serikat dan negara barat sudah berjalan dengan sangat lancar teman-teman. Kontrak senjata antara Arab Saudi dan Amerika Serikat sudah sangat lancar teman-teman. OKI sudah sangat lemah dan kehilangan arah. Suara anti-Israel di dunia internasional sudah sangat lemah. Jejak Raja Faisal dihapus dari buku-buku sejarah di Arab Saudi, dihapus dari televisi Arab Saudi, dihapus dari buku-buku pendidikan di anak. Paling disebut namanya saja, tapi tidak disebut apa yang dia lakukan, ceritanya seperti apa, jejaknya seperti apa, semuanya dihapus. Nama beliau, nama Raja Faisal hampir hilang dari media Arab. Bentar, hilang atau dihilangkan? Saat peluru menembus ke kepala, dagu, telinga Raja Faisal, dunia Islam bukan hanya kehilangan seorang pemimpin yang lurus, yang adil, tetapi kehilangan mimpi untuk bersatu. Dunia Islam sangat sedih waktu itu teman-teman atas meninggalnya Raja Faisal. Dan di akhir kajian hari ini teman-teman, ana akan mengulangi kutipan dari David Hertz, yaitu Faisal bukan boneka. Itu masalahnya.
Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. لا يحصي لساني ثناء عليك، فكل صلاحي منك وإليك. عظيم العطايا مبسوط يديك، تنفق كيف شئت والشر ليس إليك.